selamat pagi pemirsa. Di kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya, Jasmine Rahmadi. Inilah kabar Sumatera. Nusa Barat berfoto dengan yang tadi disebutkan Gadis Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati. Apakah yang dimaksudkan di dalam foto-foto atau video itu, apakah benar itu terdakwa Gadis Sambo? Apakah benar juga itu terdakwa Putri Chandrawati? Tolong ke kanan, Ibu. Yang mulia, mohon izin dibuka dulu maskernya biar saya kenal. Mana Ibu Putri, tolong. Silakan saudara terdakwa, tolong dibuka. Saya lihat dulu wajahnya. Selama ini ditutup. Saya, makasih yang mulia. Ibu Rosti, apakah betul yang dimaksudkan foto-foto yang disampaikan oleh Noviansyah Sobat betul itu terdakwa Gadis Sambo, terdakwa Putri Chandrawati? Tolong bisa disampaikan di depan persidangan. Ya, kalau tadi maskernya udah dibuka, kalau di foto benar. Pak Sambo benar. Betul. Ya. Baik, saudara saksi Samuel Kabara, Bapak Samuel Kabara dan Ibu Rosti Simanjuntak, apa yang ingin saudara tambahkan dalam keterangan di depan persidangan dimulai ini? Saudara jaksa, saya potong dulu, nanti saja. Oh, terima kasih Majelis Hakim yang cukup Majelis Hakim yang terima kasih. Kami berikan kesempatan kepada penasihat hukum. Berangkat dari tanggal 2 dari Jakarta menuju Magelang, dia mohon doa, Mama, doakan anakmu, abangnya, mau kemana anakku, karena kami setiap komunikasi pasti ada balasan komen di WA group. Mau kemana anakku, abang mau berangkat ke Magelang. Dalam rangka apa itu anakku, dalam acara apa? Mbak Datia mau masuk sekolah TN. Itu kabarnya. Yang pertama tanggal 2 itu. Tanggal 8 terakhir, itulah kami mengabari, kami berada di Sipohon Tarutung. Di waktu itu masih kecil dia, kakaknya mengupload foto kami sedang di pemandian air hangat Belerang. Dia masih menjawab pada jam 10:05 mengatakan seru sekali. Kata kakaknya, iya ini adalah pemandian kita di waktu kecil. Berakhir di jam 10:05 tanggal 8 Juli 2022 anakku berakhir berkomunikasi dengan kami melalui WA group, dan selanjutnya dia hanya melihat dan membaca. Tidak tahu sudah itu peristiwa apa yang dialami anakku. Itulah yang kami bisa komunikasi mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 8 berakhirnya, Ibu. Itu yang tanggal 8 Ibu, mohon maaf, tanggal 8 Juli itu jam berapa Ibu ya komunikasi terakhir dengan WA group keluarga? Bisa dijelaskan kepada kami? Tanggal 8 Juli yaitu jam 9:96 kami mengupload foto, kakaknya mengupload foto sedang di pemandian air panas. Dia menjawab asik sekali, karena dia berasal dari orang Batak, dia ada katanya asik sekali Bah. Jadi pada jam 9:56 kami menjawab atau di WA group itu, ya seru sekali ya Bangnya menikmati air panas di Belerang. Jam 10:05 dia menjawab atau membalas, ya seru kali kayaknya ya katanya. Itulah terakhir yang bisa dia balas. Jam 12:58 kakaknya mengupload foto kami lagi di Tarutung. Dia hanya membaca, tidak ada lagi balasan. Dan sampai saat ini komunikasi kami putus dengan anakku yang saya sayangi dan saya cintai. Apakah saat itu di screen Putri Chandrawati semasa hidupnya Noviansyah Sobat bertempat di kediaman terdakwa berdua itu? Anak ini kebetulan satu iman dengan Bapak Gadis Sambo dan Putri. Pernah anak ini menunjukkan secara dari video call bahwa mereka sedang ibadah. Di saat COVID pernah juga menunjukkan mau ibadah Zoom. Itu ada bagaimana seorang
begitu kepada ibunya. Kalaupun anak saya ini memberikan transfer atau uang yang sebatas sewajarnya, saya tetap berusaha bertanya, ini dalam apa nak? Dalam rangka apa ini mama anakku? Karena saya menerapkan kepada anakku, jangan sampai menyimpang perilakunya. Karena saya menginginkan anakku berbuat yang terbaik, jangan mengejar harta dan kekayaan. Memang itu selalu saya terapkan kepada anak-anakku. Makanya kami tidak malu miskin walaupun di rumah dinas, walaupun anak-anakku sudah bekerja. Saya tidak pernah memaksa anak-anakku mentransfer uang kepada kami, karena anakku itulah kebanggaan bagi aku. Kalau anakku sehat dalam pekerjaannya, fokus dalam pekerjaannya, itu adalah kebanggaan yang luar biasa kepada saya seorang ibu. Berarti saya nggak sia-sia mendidik anak-anakku. Itu yang saya terapkan kepada anakku setiap dalam kegiatan. Terima kasih Bu. Saya ingin tanya juga. Sini saya benarkan. Baik, terima kasih. Saudara Putri Chandrawati. Oh, ada yang mau disampaikan? Silakan. Apabila diperkenankan. Silakan. Terima kasih yang mulia. Bapak dan Ibu Yosua, saya sangat memahami perasaan Bapak dan saya mohon maaf atas apa yang telah terjadi. Saya sangat menyesal saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi dan tidak jernih berpikir. Di awal lewat persidangan ini, saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak bapak kepada istri saya. Itu yang harus saya sampaikan, nanti akan dibuktikan di persidangan. Saya yakini bahwa saya telah berbuat salah dan saya akan bertanggungjawabkan secara hukum. Saya juga sudah minta ampun kepada Tuhan. Demikian mungkin. Terima kasih. Baik, Saudara Putri Chandrawati, terhadap keterangan Saudara Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak, apakah Saudara tahu benar semua, benar sebagian, bagian salah, atau salah semua? Mohon izin yang mulia. Silakan. Jika berkenan, saya ingin menambahkan sedikit informasi mengenai cuti daripada Yosua. Ya. Itu sejak tanggal 28 Desember 2021 hingga tanggal 10 Januari 2022, itu sekitar kurang lebih 2 minggu. Oke. Apalagi yang mau disampaikan? Mohon izin kalau berkenan, Ya. saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Silakan. kedua orang tua Yosua. Mohon izin yang mulia, mohon izin Jaksa Penuntut Umum, izinkan saya atas nama keluarga menyampaikan turut berduka cita kepada Ibu dan Bapak Samuel Huta Barat beserta keluarga atas berpulangnya Ananda Brigadir Yosua Huta Barat, dan semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ibu dan Bapak Samuel Huta Barat dan keluarga, kita sebagai manusia hanya bisa mengembalikan setiap jalan kehidupan kita ini yang adalah kehendak dan rahasia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya dan Bapak Ferdi Sambo tidak sedetik pun menginginkan kejadian seperti ini terjadi dalam kehidupan keluarga kami yang membawa duka dan luka yang dalam di hati saya dan keluarga. Saya juga sebagai seorang ibu bisa merasakan bagaimana duka yang dalam di hati ibu sebagai ibunda dari Yosua yang mengalami kehilangan seorang anak yang adalah nafas kehidupan. Untuk itu, dari kerendahan hati yang dalam, saya mohon maaf untuk Ibunda Yosua beserta keluarga atas peristiwa ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membuka dan menguatkan hati Ibu dan Bapak Samuel Huta Barat beserta keluarga. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Ibu dan Bapak Samuel
serta keluarga. Dan saya siap menjalankan sidang ini dengan ikhlas dan ketulusan hati saya, agar seluruh peristiwa yang terjadi dapat terungkap. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Demikian Saudara Samuel Huta Barat dan Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetap bersama kami. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita, menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! ke bandara. Siap. Jam berapa itu? Jam 4 lewat. Jam 4 lewat. Sesampainya tiba di bandara, pesawat baru berangkat jam berapa? Kami berangkat jam 10 pagi yang mulia. Jam 10 pagi. Siap. Dari jam 4 sampai jam 10 ada keluarga atau orang tua menelpon, menghubungi. Saat itu sempat kayak menanyakan keluarga-keluarga lain, Abang Frian, di keluarga manggilnya Frian yang mulia. Bang Frian kenapa dek? Bang Frian kenapa? Bang Frian meninggal. Cuman saya tidak pernah menjelaskan secara detail, saya hanya bilang meninggal karena tembak-tembakan. Itu aja yang mulia. Oke. Kemudian tibalah saudara di Jambi. Siap. Waktu itu saudara berangkat dengan siapa saja? Dengan Kombes Pol Leonardo Simatupang, dengan Kompol Bowo, dan Ibda Gomez Purba. Ibda Gomez Purba. Ibda Gomez. Kemudian sampainya di Jambi langsung menuju rumahmu atau bagaimana? Tiba Jambi langsung ke kargo langsung ke Sungai Bahar. Langsung ke Sungai Bahar. Siap. Sesampai di sana siapa yang menyambut pertama kali jenazah itu? Untuk itu pertama kali yang nyambut di rumah duka keluarga semua yang mulia. Keluarga semua. Siap. Terus pada saat itu apakah orang tua kamu sudah tiba di sana atau masih di perjalanan? Belum yang mulia, masih di perjalanan karena waktu itu mama bapak dan Kak Yuni dan Kak Devi lagi di perjalanan pulang dari kampung, dari Padang Sidempuan. Dari Padang Sidempuan, berarti belum tiba. Ada pesan yang menyatakan bahwa jenazah tidak boleh dibuka sebelum kedua orang tuamu tiba? Sempat dapat nelpon, ada bilang. Ayah kamu sampaikan apa? Saya ingatnya pas waktu di Bahar tuh dek, kalau ada yang minta buka peti jangan dulu ya. Tunggu mama bapak datang dulu ya, katanya boleh kita buka peti sama-sama, katanya gitu. Singkat cerita, setelah peti jenazah diantar menuju rumah saudara di
Muaro Jambi masih menunggu kedatangan dari kedua orang tua kamu. Benar yang mulia. Setelah itu apalagi yang kamu ketahui? Coba ceritakan prosesnya. Hanya menunggu yang mulia, menunggu. Hanya menunggu. Terus kapan orang tuamu tiba? Sekitar setengah 11 malam. Setengah 11 malam. Apalagi yang kamu saksikan di situ? Saat itu mereka datang dengan suasana yang begitu terharu, mendalam, sampai histeris. Saya fokus ke mama aja untuk nenangin mama, jangan sampai mama ngedrop banget. Dan di situ saya sempat juga mendengar antara bapak dan Kombes Pol Leonardo sempat adu argumentasi untuk antara diperbolehkan atau tidaknya membuka peti jenazah. Oke, setelah itu? Awalnya yang saya dengar Pak Kombes Pol itu ngelarang, Ya. tapi bapak bersikeras untuk tetap harus dibuka. Ya, tadi sudah diceritakan sama ayah kamu di persidangan. Kemudian setelah itu apa yang saudara saksikan lagi? Sampai akhirnya dibuka yang mulia. Sampai akhirnya dibuka. Terus siapa yang memfoto-foto jenazah itu? Saya kurang tahu yang mulia, tapi saya hanya fokus waktu pertama kali peti dibuka, itu fokus saya ke mama. Tolong dikeluarkan, saudara keamanan, suruh keluar. Lanjutkan. Yang saat peti dibuka, saya tidak fokus ke almarhum, ke Bang Yos, cuman fokus ke mama aja untuk nenangin mama. Karena pas peti dibuka, begitu dibuka, mama makin histeris. Oke, kemudian setelah jenazah akhirnya dibuka peti jenazah. Saudara tidak melihat siapa yang foto-foto korban? Karena waktu itu banyak yang dalam banyak rumah. yang datang. Oke. Itu sampai pagi kemudian? Sampai, ya yang mulai sampai pagi, sampai siang, dan hari siang itu saya waktu itu hari Minggu yang mulia. Ya, hari Minggunya. Hari Minggu, siang itu menjelang siang saya di belakang di dapur. Tiba-tiba Kak Devi datang terus bilang, "Dek, itu kok badan abang kok lembek ya," katanya begitu. Kenapa Kak? Tadi mama sempat mencet kayak megang-megang gitulah karena pengen dipeluk-peluk, terus aku pegang juga badan abang kok lembek. Langsung saya pikir, oh ya waktu di rumah sakit Kramat Jati, dokter juga sempat nyampaikan, dibilangnya kalau bisa dikebumikannya kurang dari 24 jam karena formalinnya batas 24 jam begitu. Jadi saya langsung berpikir apa jangan-jangan sudah pembusukan, saya bilang gitu. Saya sempat tukar pikiran dengan Tante Roslin, gimana kalau misalnya nambah formalnya atau gimana, karena ini kan pemakamannya hari Senin nih, masih lama lagi, takutnya bau busuk gitu yang mulia. Itu ya. Selanjutnya kapan jenazah abangmu dikebumikan? Hari Senin yang mulia. Hari Senin, jam berapa tepatnya? Mulai acara jam 2 siang yang mulia. Mulai acara jam 2 siang. Siap. Apakah pada waktu pemakaman abang kamu hari Senin tersebut ada dimakamkan secara dinas? Tidak ada yang mulia. Tidak ada, dimakamkan secara biasa. Siap. Oke, ada hal lain yang kamu perlu ketahui yang belum diceritakan di sini? Saat setelah selesai pemakaman, saat itu malamnya yang mulia. Oh, malamnya, oke. Malamnya hari Senin, saya posisi lagi tidur, dibangunin kakak saya Kak Devi. Saya lihat situ sudah dalam rumah itu sudah banyak anggota. Oke. Datang masuk, terus ada yang sempat bilang, jangan ada yang ngerekam, jangan ada yang videoin, jangan ada yang main HP. Saat itu gorden pintu semua tutup. Saat itu saudara tidur di mana? Di depan yang mulia. Di depan, masih di dalam rumah tersebut kan? Bukan di luar rumah kan? Bukan. Oke, terus waktu itu akhirnya saudara terbangun? Terbangun. Ah, saudara lihat siapa di situ? Banyak yang mulia. Hah? Banyak. Banyak. Siapa yang memimpin? Saat itu kami dipisahkan yang mulia, dipisahkan. Keluarga inti sebelah sini katanya sebelah kanan, keluarga yang lain sebelah kiri dipisahkan. Oke, saudara sebelah kanan atau sebelah kiri? Saya kalau dari depan rumah sebelah kiri sini yang mulia. Itu setelah jenazah dimakamkan ya? Siap, hari Senin juga. Oke, hari Senin. Oke, terus? Situ ada Pak Hendra Kurniawan. Saudara Hendra Kurniawan. Siap. Apa dia nyampaikan apa pada saat itu? Dia bilang maksud kedatangan beliau datang ke rumah duka untuk menyampaikan kronologi yang terjadi. Oke, terus? Kronologi yang disampaikan kurang lebih sama yang disampaikan dengan Pak Beni Ali kepada saya yang mulia. Oke, terus? Di situ
sempat Bapak dengan Pak Hendra dan ada rekannya, saya lupa namanya yang mulia, sempat adu argumentasi. Adu argumen, apa adu argumennya? Saya tidak ingat lagi yang mulia. Oh, saudara sudah tidak ingat lagi. Itu berapa lama saudara Hendra datang ke situ? Mungkin 1 jam kurang lebih yang mulia. 1 jam kurang. Setelah itu mereka pulang. Apa yang disampaikan adu argumen tidak tahu. Saya tidak ingat lagi yang mulia. Tapi mereka yang jelas datang dengan tidak sopan. Siap memakai sepatu. Tidak sopan, memakai sepatu, memerintahkan supaya semua jendela ditutup, tidak ada rekaman video atau apapun juga. Benar yang mulia. Ada hal lain lagi yang belum kamu sampaikan, yang kamu ketahui? Cukup. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah kabar lainnya usai jeda. Anda kembali di Kabar Sumatera. Pemirsa, Anda suka makan buah? Jika Anda rutin mengkonsumsi makanan sehat ini, mungkin Anda juga bisa mendapat keuntungan dengan menanam buah sendiri. Seperti Ibu Megawati berawal dari hobi menanam buah-buahan, warga Pagar Alam, Sumatera Selatan ini raup omset puluhan juta rupiah per bulan dari berjualan bibit buah unggulan. Dusun Ujan Mas, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Megawati terjun ke dunia bisnis dengan mengawali hobi menanam buah-buahan di halaman rumahnya. Tak disangka, dari hobi tersebut, ia bisa meraup omset puluhan juta rupiah per bulan. Terlihat di kebunnya, bibit tanaman buah durian unggulan berbagai jenis, mulai dari durian bawor, montong musangking, durian hitam, durian merah, serta jenis lainnya. Usia bibit pun bervariasi, mulai dari bibit usia 2 bulan hingga 2 tahun tersedia di halaman rumah Megawati yang sudah 3 tahun menggeluti bisnis menjual bibit buah unggulan. Semua berawal dari hobi sejak 2016 silam. Atas saran temannya, Megawati mulai banyak menanam buah-buahan di halaman rumah seperti buah durian, jeruk, mangga, dan alpukat. Pada dasarnya kita ini kan berdasarkan hobi. Jadi dengan adanya hobi kita memanfaatkan lahan yang ada. Dan juga kita kan banyak permintaan dari misalkan pengunjung beli jeruk misalkan. Jadi mereka nanya, ada nggak bibit? Nah dengan itu makanya kita menyediakan bibit sekarang karena banyak permintaan. Alhamdulillah sampai hari ini kita juga kan banyak ngirim bibit-bibit itu keluar kota, misalkan ke Lampung, ke Bengkulu, misal ke Palembang. Kalau untuk harga bibit kita itu tergantung besar kecil, misalkan itu yang paling murah itu kalau untuk doren itu 185.000. Kalau untuk yang paling tinggi itu 1,2, itu umurnya udah 2,5 tahun. Selama menjual bibit buah durian, banyak warga kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan membeli bibit di kebun milik Megawati. Bahkan ada juga yang membeli dari luar provinsi seperti Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Dirinya menanam pohon durian, jeruk, alpukat, baik di pengarangan rumah maupun di kebun miliknya guna mengembangkan bibit unggul yang ada.
Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Bila selama ini Anda mengenal pizza dengan topping daging, ayam, ataupun jamur, maka pizza yang satu ini menggunakan bahan dasar yang unik atau berbeda, yaitu pizza andaliman. Nah, pizza ini hanya bisa Anda jumpai di kota Balige, Sumatera Utara. Seperti apa keunikan ataupun cita rasa khas dari pizza andaliman ini? Saya akan mengajak Anda ke dapur pizza andaliman. Restoran Pizza Andaliman berdiri sejak 2015 di kota Balige, Sumatera Utara. Dari namanya saja, restoran ini mengandalkan citra rasa lokal. Karena andaliman adalah bumbu dapur sejenis merica khas tanah Batak. Inilah kalau biji andaliman ini langsung yang dipetik dari pohonnya. Jadi kalau orang Batak itu biasa buat sambal, hanya ini dengan cabai pun, Mbak misalnya makan apapun, ditambah perasan, hanya ini saja luar biasa, perasan jeruk, apapun. Tapi sambal mentah, cabai rawit dengan ini sudah enak. Nah, ini di kulitnya ada teman saya yang memang meneliti ini dari ITB, bahwa dia ada di kandungan yang seperti atsiri yang membuat, mungkin ini juga salah satu membuat orang Batak sangat pemberani. Jadi di kulitnya itu membuat seperti ada energi yang membuat kita seperti itu ya. Saya sampai bilang ini andaliman ini andalkan iman. Jadi orang Batak mungkin salah satu yang membuat orang Batak itu berani-berani mungkin. Nah, ini kita buat di toppingnya nih. Sedikit ya ditaruh di topping sebagai pewangi nanti, kerasa walaupun dia sedikit tapi akan cukup terasa ya. Tak hanya itu, andaliman konten lokal lainnya juga ada di topping pizza. Yang tidak mungkin ditemukan di pizza yang aslinya adalah kuliner Italia. Seperti teri Medan, daun bawang, dan kacang panjang. Dengan inovasi ini, pemilik restoran mencoba bersaing dengan restoran pizza Waralaba. Sih Kak, enak. Pertama kali. Ya, bakal nyoba lagi. Pernah jumpain menu seperti ini di mana? Belum, justru unik ya. Kita cobanya baru di sini. Andaliman kan khas Batak ya, khas Toba gitu. Aneka pizza andaliman dijual dengan kisaran Rp65.000 hingga Rp80.000. Nama andaliman yang merupakan produk tani khas Batak juga menjadi daya tarik tersendiri bagi turis yang mencari kuliner khas Balige. Dari kota Balige, Sumatera Utara, Wanasari Ferrari Narotama, TV One mengabarkan. Saya Jasmine Rahmadi, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.